Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Melki Mario Gulo ya. Kembali lagi pada tutorial IoT. Pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas mengenai web server ya menggunakan ESP8266 ya. Jadi praktikum kali ini kita tidak akan menggunakan platform ya seperti Blink, mungkin kalau kemarin seperti juga Thinger.io. Nah, kita nggak menggunakan itu, kita akan menggunakan web server sendiri. Nah, sebenarnya web server itu apa sih gitu ya. Nah, web server itu adalah sebuah server ya di mana website itu dijalankan ya untuk selanjutnya bisa diakses oleh user maupun klien. Intinya dari web server itu dia melayani application ya, di mana applicationnya di sini itu spesifik yaitu website seperti itu. Kalau teman-teman mungkin pernah membuat mengcoding website ya, atau pernah mendevelop sebuah website. Nah, website ini kan perlu dihostingkan ya, kalau misalnya sudah jadi ya. Nah, si tempat hosting itu biasanya itu ya menggunakan teknologi yang dinamakan web server. Mungkin kalau teman-teman yang DevOps atau sysadmin tuh tahu ya, web server itu ya seperti Apache gitu. Terus ada lagi menggunakan Nginx gitu, IIS gitu ya. Nah, di sini ya konsep web server ini pada zaman sekarang ini sudah bisa dimasukkan ke dalam microcontroller nih. Jadi si microcontroller kita itu sekarang menjadi server terpusat ya. Jadi web servernya itu kita tanam di dalam microcontroller kita, terus kemudian nanti kita bisa akses tuh si web servernya itu. Nah, untuk konsep web server itu kita bisa lihat ya di sini ya. Jadi apabila ada HTTP request ya, jadi user misalnya kita nih buka Facebook atau apa. Nah, kita itu kan awal itu kan selalu request ya, misalnya request ketika kita mengetik www.facebook.com. Nah, itu saatnya kita request. Setelah itu ketika memang diterima request kita, maka server akan melakukan respon. Nah, responnya ini tergantung dari apa request kita gitu. Kalau request kita yang meminta halamannya ya nanti ditampilkan halamannya. Kita request login ya nanti direspon ya, diautentikasi dan kita masuk ke beranda kita seperti itu. Nah, kalau kita bicara web server juga kita bicara tentang data server juga. Jadi kalau memang konsep tradisionalnya ya web server itu pasti selalu ada data servernya. Karena kalau misalnya seperti Facebook dan mungkin website-website yang pada umumnya kita ketahui ya, itu semuanya kan berbasis data ya. Datanya apa aja ya, foto, ya user, ya password, ya postingan. Nah, itu kan disimpan dalam service basis data ya. Nah, biasanya kalau web server tradisional yang gede itu pasti ada hubungannya dengan data server. Cuma nanti pada kesempatan ini kita akan mengimplementasikan web server di ESP8266. Jadi kalau kita implementasikan di ESP8266, data servernya ini modelnya stream ya atau temporary gitu. Sebenarnya untuk konsepnya, pengembangannya bisa saja nanti ke depannya itu langsung datanya bisa disimpan gitu. Tapi memang tidak dianjurkan data itu disimpan di dalam ESP karena pasti akan memenuhi memori. Ya, kalau memang memorinya penuh ya nanti bisa mempengaruhi ya di performa dari ESP-nya. Jadi di sini kita akan membuat ya intinya web server di dalam ESP8266 untuk ya menampilkan di sini kebetulan kita akan menggunakan sensor DHT11 seperti itu. Oke, next untuk rangkaiannya kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi untuk rangkaiannya kita pakai rangkaian yang lalu ya dan board yang sudah kita print juga. Untuk rangkaiannya DHT11 modul ini nyambung 3 pin ya, ada VCC 3,3 volt, ground, dan yang terakhir ada data. Datanya nyambung ke D5 ya atau GPIO 14 seperti itu. Nah, untuk boardnya ini kan kemarin kita sudah cetak ya. Jadi untuk desain boardnya ya masih sama juga seperti ini ya, sangat simpel. Jadi kita tidak perlu melakukan desain lagi, kita memanfaatkan yang kemarin saja. Oke, seperti itu. Lanjut langsung kita masuk ke pemrogramannya. Oke. Ya, oke. Jadi ini adalah perangkat yang sudah disolder ya.
Ini ada ESP8266 dan ini ada DHT11 ya. Ini sudah saya solder menggunakan pin header ya. Ini tampilannya seperti ini. Oke, jadi nanti tinggal langsung kita program ya menggunakan Arduino IDE. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan pemrograman ESP8266 menggunakan Arduino IDE. Ya, pertama-tama ya kita import dulu library ESP8266 Wi-Fi dan DHT.h. Selanjutnya kita akan mendefinisikan tipe dari DHT-nya, yaitu DHT11. Lalu dibuat juga jangan lupa SSID sama password dari WiFi kita. Nah, di sini yang terpenting adalah kita di sini mengimport WiFi server dengan server 80. Berarti kita akan menggunakan ESP8266 ini sebagai web server. Kenapa web server? Karena di sini 80 itu adalah portnya, dimana port 80 merupakan port dari HTTP ya, dimana itu adalah service dari web server. Lalu untuk pin DHT-nya digunakan pin JPO14 atau D5. Kita inisialisasi, kita buat objek dulu untuk DHT-nya dengan DHT pinnya berapa dan tipenya. Ya, selanjutnya kita begin ya, masuk ke setup, kita begin DHT-nya, kita sambungkan WiFi-nya ya. Setelah WiFi tersambung, kita akan mulai servernya seperti itu. Lalu kita akan mengeprint ya WiFi lokal IP itu berarti IP dari servernya berapa, dari ESP8266-nya berapa. Oke, kita masuk ke loop. Jadi di loop ini ya, di sini ada client server available ya, berarti kita akan menggunakan WiFi client ya, objek client ini ya, untuk mendeteksi apakah server available gitu. Nah, di sini ya, ketika ada koneksi dari klien ya, nanti kliennya kita sendiri aja dari komputer ya. Itu dia akan membaca sensor DHT-nya ya, yaitu humidity, terus read temperatur, terus kemudian dia menggunakan temperatur yang Fahrenheit juga seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada websitenya ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang ini hanya mengeprint biasa, serial biasa. Kalau yang ini ya, dia adalah websitenya yang ditampilkan. Jadi HTTP 11200 OK ini headernya ya, yang menandakan bahwa kita membalas ke klien. Jadi klien kan tadi request ya. Nah, kita respon headernya dengan 200 itu berarti OK. Benar. Jadi konteks type-nya teks HTML ya. Nah, itu kita balas dulu ke mereka, baru selanjutnya kita berikan respon juga tentang halaman websitenya seperti itu. Ini desain halaman webnya, HTML sederhana sekali ya. Kita akan menampilkan tulisan monitoring suhu dan kelembapan ya, dengan H1 ukurannya. Lalu ada suhu dalam Celcius ya, dengan ukuran H3 dan selanjutnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ya, kita akan mengupload program yang sudah kita buat dengan menggunakan Arduino IDE. Oke, ini saya sambungkan terlebih dahulu ESP dengan komputer ya. Oke, ini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mendeteksi ya di tools. Nah, portnya sudah keempat ya, langsung saja kita upload. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai uploading ya. Kita akan cek dari serial monitornya ya. Oke, ini tadi untuk baud rate-nya 9600 ya. Oke, kita
kita akan coba cari tahu IP-nya berapa ya. Kita reset dulu. Oke, dia masih menyambungkan ke WiFi. Oke, alamat IP-nya 192.168.218.174. Oke, kita akan langsung buka di halaman website. Ya. 192.168.218. Kita copy aja. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari web servernya seperti ini ya, seperti itu. Jadi ini kita sudah terlihat suhu Celciusnya, suhu Fahrenheitnya, terus ada kelembapannya. Nah, semua data ini itu dari ESP8266 kita ya, seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah keluar ya, koneksi baru telah terjalin ya, dengan ya dia kelembapannya berapa, suhunya berapa, dan suhu Celciusnya berapa, seperti itu ya. Nah, di sini dia juga sudah menampilkan suhu Celcius berapa, Fahrenheit berapa, kelembapannya berapa, seperti itu. Oke, demikian mungkin tutorial kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam.